Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita membahas tentang manufaktur jaringan komputer, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Nah, tanpa basa-basi lebih lanjut, langsung saja kita menuju materinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, standarisasi adalah penyesuaian bentuk meliputi ukuran, kualitas, dan sebagainya dengan pedoman atau standar yang telah ditetapkan. Standar suatu komunikasi diperlukan agar terdapat keseragaman sehingga komunikasi memungkinkan untuk dilakukan. Selanjutnya, OSI layer. Sekitar tahun 1980-an, sebuah badan bernama International Organization for Standardization membuat sebuah model referensi dan diberi nama OSI. OSI mempunyai 7 layer yang tentunya semua memiliki aneka fungsi masing-masing. Open System Interconnection atau OSI adalah sebuah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang ini ia telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu, ia juga diciptakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah supaya model OSI menjadi rujukan bagi setiap vendor maupun developer sehingga software dan produk yang mereka buat memiliki sifat interpolate. Hal itu berarti pengguna tidak lagi harus melakukan upaya khusus sehingga mereka bisa melakukan kerjasama dengan sistem ataupun produk. Nah, apabila digambarkan, model dari OSI layer adalah sebagai berikut. Pada bagian paling atas terdapat application layer, diikuti dengan presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer. Layer pertama pada OSI layer adalah physical layer. Sesuai dengan namanya, physical layer merupakan sebuah lapisan yang berhubungan langsung dengan hardware jaringan. Layer ini memiliki beberapa fungsi, antara lain mendefinisikan media transmisi jaringan, mendefinisikan metode persinyalan, melakukan sinkronisasi bit data, mendefinisikan arsitektur jaringan, mengaplikasikan topologi jaringan, melakukan proses pengkabelan, dan mendefinisikan LAN card atau NIC dalam bekerja dengan gelombang radio. Lapisan berikutnya pada OSI layer adalah data link layer, yang merupakan salah satu layer yang penting juga. Data link layer memiliki fungsi sebagai pengkoreksi kesalahan, kemudian menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame, melakukan pengalamatan terhadap perangkat keras, dan menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Pada layer ini terdapat dua level, yaitu Logical Link Control atau LLC dan Media Access Control atau MAC. Lapisan selanjutnya adalah Network Layer. Fungsi utama dari Network Layer adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol, sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Selain itu, fungsi lain dari network layer adalah membuat header pada paket-paket data dan melakukan proses routing. Beberapa hardware jaringan seperti router dan juga hub fungsinya berjalan pada layer ini. Disinilah pemecahan paket data dan proses routing terjadi. Keempat, ada transport layer. Sesuai dengan namanya, transport layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Fungsi utama dari transport layer adalah memecah data ke dalam bentuk paket-paket data, kemudian mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya, membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah. Dan yang keempat, melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Berkat adanya transport layer ini, maka setiap data bisa saling berjalan dari server menuju kliennya dengan lancar tanpa adanya gangguan. Lapisan selanjutnya adalah session layer. Lapisan ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun,
serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi, seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Keenam, ada presentation layer. Presentation layer adalah layer kedua pada saat data mulai ditransfer dan menjadi layer keenam ketika sebuah komputer menerima paket data. Fungsi utama dari lapisan ini adalah menerjemahkan data yang akan ditransmisikan dari dan menuju aplikasi. Beberapa protokol yang terdapat pada presentation layer antara lain redirector software, virtual networking computing, dan remote desktop protocol. Dan yang terakhir ada application layer. Application layer merupakan lapisan yang pertama kali dilewati saat sebuah data mulai ditransfer, dan juga menjadi layer terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. Fungsi dari application layer antara lain menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan, membuat pesan-pesan berupa kesalahan, dan menampilkan display dari sebuah jaringan. Adapun beberapa protokol pada layer aplikasi adalah HTTP, SMTP, dan NFS. Berikut ini adalah beberapa contoh dari protokol pada OSI layer. TCP dan UDP. UDP merupakan singkatan dari User Data Protocol, sedangkan TCP adalah Transmission Control Protocol. Keduanya memang sangat erat dan sulit dipisahkan. Meski begitu, ternyata ada beberapa perbedaan di antara kedua protokol internet tersebut. UDP adalah jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Lalu TCP adalah bagian inti penting dari Internet Protocol yang kemudian sering disebut dengan TCP/IP. TCP berada di transport layer yang memiliki urutan rapi dan menyediakan komunikasi yang dapat diandalkan. Perbedaan antara TCP dan UDP terletak pada kemampuan koneksi. Apabila komputer kita menggunakan UDP, maka kita bisa berkomunikasi antar komputer tanpa perlu ada koneksi antar komputer yang menjadi host. Lain halnya dengan TCP yang memungkinkan kita untuk menghubungkan beberapa komputer untuk saling bertukar data. Karakteristik UDP merupakan jenis protokol yang memiliki karakteristik connectionless atau tidak berbasis koneksi. Sebaliknya, TCP berbasis koneksi sehingga membutuhkan koneksi terlebih dahulu agar memungkinkan terjadinya pertukaran data. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol UDP dan TCP juga berbeda. Contoh untuk UDP adalah Sun RPC, SNMP, DNS, dan TFTP. Lalu contoh aplikasi untuk TCP antara lain FTP, SMTP, dan Telnet. Jenis port yang digunakan antara UDP dan TCP juga berbeda. UDP menggunakan port 16 bit integer yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 49.152 hingga 65.535 untuk ephemeral port, port 1 sampai 1023 untuk well-known port, dan port 1024 hingga 49.151 untuk registered port. Sehingga untuk TCP menggunakan port 16 bit integer, di mana antar port satu sama lain harus berbeda. Proses transmisi data UDP dilakukan dalam bentuk datagram yang memungkinkan data yang diterima bisa mengalami kerusakan dan tidak urut. Berbeda dengan UDP, TCP memiliki 2 jalur yang digunakan untuk melakukan proses pertukaran data yang masuk dan keluar. Dengan adanya 2 jalur tersebut, membuat proses pertukaran data menjadi lebih efektif karena dilakukan secara bersamaan. Sekian penjelasan dari saya dan sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya.